Shalom, Salve, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Nama Budaya, Salam Kebajikan, salam sehat untuk kita semua. Halo anak-anak semua, apa kabar kalian? Semoga dalam keadaan sehat dan semangat ya. Pada video kali ini, kita akan belajar tentang keanekaragaman hayati, keberagaman budaya, kearifan lokal, dan upaya pelestariannya. Simak penjelasan berikut ini ya. Anak-anak semuanya, kita akan belajar tentang keanekaragaman hayati atau biodiversitas. Nah, keanekaragaman hayati atau biodiversitas adalah variasi dan keragaman kehidupan di bumi yang mencakup semua bentuk kehidupan, mulai dari gen, spesies, ekosistem, hingga proses ekologi. Keanekaragaman hayati dapat diukur berdasarkan perbedaan bentuk, ukuran, warna, tekstur, dan sifat-sifat dari makhluk hidup. Nah, keanekaragaman hayati juga merupakan salah satu upaya untuk melestarikan lingkungan dan menjaga kelangsungan hidup manusia. Keanekaragaman hayati yang tinggi dapat dijadikan sebagai patokan kesehatan suatu sistem biologis. Berikut ini adalah beberapa hal yang perlu diketahui tentang keanekaragaman hayati. Yang pertama adalah wilayah tropis memiliki keanekaragaman hayati yang lebih tinggi dibandingkan wilayah lainnya. Yang kedua, Indonesia merupakan salah satu negara dengan keanekaragaman hayati yang tinggi. Yang ketiga, keanekaragaman hayati dapat dibagi menjadi beberapa tingkat seperti tingkat gen, spesies, dan ekosistem. Contoh keanekaragaman hayati tingkat gen di Indonesia adalah varietas mangga dan padi, sedangkan contoh keanekaragaman hayati tingkat spesies di Indonesia adalah berbagai jenis kacang seperti kacang tanah, kacang buncis, kacang kapri, kacang hijau, dan kacang panjang. Perubahan lingkungan yang cepat juga dapat menyebabkan kepunahan massal. Oleh karena itu, untuk mempertahankan keanekaragaman hayati, perlu dilakukan konservasi biodiversitas. Selanjutnya, kita akan belajar tentang peragaman budaya di dunia, khususnya di Indonesia. Keberagaman budaya adalah keunikan yang dimiliki oleh berbagai suku bangsa. Nah, Indonesia sebagai negara yang luas dan kaya budaya memiliki banyak sekali keunikan. Keragaman budaya di Indonesia bisa kita lihat dari berbagai bentuk loh. Contohnya, ada tarian daerah, seperti tari pendek dari Bali. Ada alat musik tradisional, seperti angklung dari Jawa Barat. Ada lagu daerah, seperti lagu Ampar-Ampar Pisang dari Kalimantan Selatan. Ada rumah adat, misalnya rumah gandang dari Sumatera Barat. Ada pakaian adat, seperti pakaian baju bodo dari Sulawesi Selatan. Sistem kekerabatan yang berbeda-beda di setiap daerah. Ada upacara adat, seperti upacara ngaben di Bali. Ada senjata tradisional, misalnya keris dari Jawa. Makanan khas, seperti rendang dari Sumatera Barat. Keren sekali kan? Setiap daerah mempunyai ciri khasnya sendiri. Selain keunikan, keanekaragaman budaya di Indonesia juga memiliki peran dan fungsi yang sangat penting. Antara lain, yang pertama mengembangkan budaya nasional agar Indonesia makin dikenal dunia. Yang kedua, sebagai aset bangsa yang berharga untuk kesejahteraan masyarakat. Yang ketiga, dapat dimanfaatkan oleh lembaga ekonomi untuk mendukung pembangunan nasional. Jadi, keberagaman ini adalah kekayaan yang harus kita jaga bersama. Apa ya yang menyebabkan Indonesia bisa punya budaya yang beragam? Beberapa faktor penyebabnya adalah yang pertama, letak strategis wilayah Indonesia yang membuat banyak budaya bertemu di sini. Yang kedua, kondisi alam yang berbeda-beda di setiap daerah.
sehingga budaya berkembang dengan cara yang unik. Yang ketiga, memiliki bentuk negara kepulauan, jadi setiap pulau punya keunikannya sendiri. Yang keempat, kemajuan transportasi dan komunikasi yang memudahkan penyebaran budaya, serta penerimaan masyarakat terhadap perubahan budaya dari luar. Nah, itulah sedikit tentang keberagaman budaya di Indonesia. Semoga kita semua bisa menjaga dan menghargai keberagaman ini, karena budaya adalah bagian dari jati diri kita sebagai bangsa Indonesia. Mari kita jaga bersama keberagaman budaya di Indonesia. Selanjutnya, kita akan masuk dalam pembahasan tentang kearifan lokal. Kearifan lokal adalah pandangan hidup, ilmu pengetahuan, dan strategi kehidupan yang dimiliki oleh masyarakat lokal untuk menjawab berbagai permasalahan. Kearifan lokal merupakan hasil dari adaptasi berkelanjutan terhadap lingkungan alam dan diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Ada beberapa kearifan lokal di Indonesia. Yang pertama, yaitu sistem pertanian subak, yaitu dari Bali. Subak adalah sistem irigasi tradisional yang mengatur pengelolaan air untuk pertanian padi, melibatkan kerjasama antara petani dalam satu komunitas. Yang kedua, ada Sasi, yaitu dari Maluku. Sasi adalah praktik pengelolaan sumber daya alam yang melibatkan larangan penangkapan ikan atau mengambil hasil hutan pada waktu tertentu untuk menjaga kelestarian. Yang ketiga ada pakaian adat. Setiap suku di Indonesia memiliki pakaian adat yang mencerminkan identitas budaya seperti batik dari Jawa, tenun dari Nusa Tenggara, dan lainnya. Yang keempat ada ritual tradisional. Berbagai ritual seperti upacara ngaben di Bali atau tradisi seren tahun di Jawa Barat yang berkaitan dengan kepercayaan dan pengharapan masyarakat. Yang terakhir ada pengobatan tradisional. Penggunaan ramuan herbal dan teknik pengobatan tradisional seperti yang dilakukan oleh suku Dayak dan masyarakat lainnya. Berikut kita akan masuk dalam pengertian upaya kearifan lokal. Upaya kearifan lokal adalah upaya untuk melestarikan dan mengembangkan kearifan lokal yang ada di suatu daerah. Kearifan lokal merupakan pandangan hidup, ilmu pengetahuan, dan strategi kehidupan yang dimiliki masyarakat lokal untuk menjawab berbagai masalah. Nah, upaya pelestarian kearifan lokal yaitu yang pertama ada edukasi dan sosialisasi dengan mengadakan program pendidikan di sekolah-sekolah untuk mengenalkan kearifan lokal kepada generasi muda. Yang kedua ada dokumentasi, yaitu mencatat dan mendokumentasikan pengetahuan serta praktek tradisional melalui buku, film, atau media digital agar tidak hilang. Yang ketiga, ada pelibatan komunitas, yaitu memberdayakan masyarakat lokal dalam pengelolaan sumber daya dan pelestarian budaya mereka sendiri melalui organisasi adat. Yang keempat, ada penguatan kebijakan dengan mengadvokasi pemerintah untuk mengakui dan melindungi hak-hak masyarakat adat serta mendukung pelestarian kearifan lokal dalam kebijakan publik. Yang kelima ada pengembangan ekonomi berbasis budaya, yaitu dengan mendorong produk lokal dan pariwisata berbasis budaya seperti festival seni dan kerajinan tangan untuk meningkatkan kesadaran dan ekonomi masyarakat. Demikianlah paparan dari ketiga materi pada hari ini. Terima kasih yang sudah menonton. Salam sehat, sampai jumpa semuanya.